Baik, kembali kita di podcast Soranet bersama saya Silve. Dua narasumber kami masih setia. Ada Mas Panca dan juga ada, tidak apa-apa saya panggil Mas juga, Gary ya. Siapa? Ya tadi belum dijawab. Nah, soal ketersediaan fasilitas yang mendukung nanti ya program teman-teman dari PLN mengkonversi BBM ke listrik. Nah, dari kesiapan itu sendiri sekolah seperti apa? Oke, baik. Kalau untuk sekolah sendiri Kakak Silve, dari apa yang disampaikan oleh Mas Yuta kemarin itu ya ada beberapa hal yang sudah menunjang, artinya sudah tersedia di SMK Santo Lusius. Hanya ada penambahan berkaitan dengan yang energi listriknya nanti, yang konversi ke energi listrik itu ada beberapa item yang harus disiapkan. Gitu. Tapi saya sudah konfirmasi dengan Mas Yuta, juga koordinasi dengan Pak Panca ya berkaitan dengan itu. Tapi memang yang perlu mungkin di SMK Santo Lusius ya mungkin ketersediaan listriknya Mas Panca. Nah, itu hulunya, kembali ke hulunya ya. Betul. Tapi memang arahnya ke sana. Karena semakin banyak nanti yang disiapkan di sini motor listriknya, tetapi ketersediaan listriknya kurang ya, itu juga yang nanti harapan kami ya. Mumpung Pak Panca ada di sini ya. Bisa nanti lama-lama pelanggan bilang, ambil kami punya listrik yang lain. Iya, nah seperti hulunya Mas Panca ya kan sekarang kesiapan yang jelas hulunya sudah ya, sebagian persen sudah. Nah katakan seperti Ulumbo 10 megawatt, lalu ada pengembangan berikutnya. Nah kira-kira target utama untuk hilirnya selain produk-produk itu kemudian nanti apakah ada targetan lain ya, sehingga hilirnya hijaunya di sana dibawa ke sini tambah hijau gitu loh. Oh iya, baik. Terima kasih Om Silve. Ini kode yang cukup bagus dari Pak Guru Gary terkait dengan bagaimana berkembangnya lagi setelah pelatihan yang kita lakukan. Tapi pada prinsipnya tujuan utama Om Silve dari pelatihan ini bagaimana kita menyiapkan terlebih dahulu, menyiapkan SMK Santo Aloysius ini sebagai SMK memang sebagai rujukan, nantinya sebagai tempat edukasi, tempat konsultasi, dan terakhir adalah tempat sebagai untuk membangun sendiri, motor konversi. Seperti yang disampaikan sama beliau tadi, memang yang saya pertanyakan adalah terkait mungkin kebutuhan listrik di SMK ini sendiri, nggih? Oh baik, ini cukup bagus. Jadi saya jadi kayak iklan nantinya ya. Terkait dengan kekurangan energi yang di sini, ya kan nanti dihitung lagi ya Pak Guru, dihitung lagi berapa daya yang ada di sini, apakah butuh ada penambahan trafo sendiri atau tidak, silakan. Mungkin nanti bisa dibuka melalui PLN Mobile. Wah, itu kalau misalkan mau tambah daya atau mau tambah daya atau mau membangun baru instalasi di penunjang juga, ya kan? Turunin nggak mungkin. Kalau turun nggak mungkin. Karena kan semakin berkembang ini ya. Betul, apalagi kalau kita lihat sendiri sarana prasarana di sini cukup bagus, kami melihat di SMK Santo Aloysius ini, sehingga listriknya tinggi. Tidak salah kalau misalkan Bapak Bupati dan PLN itu merujuk atau menunjuk SMK Santo Aloysius ini sebagai tempat konversi ini, dan ini merupakan kegiatan paling pertama nih di Flores ini. Saya juga kaget. Dan puji Tuhan memang kita juga menggandeng teman-teman media yang begitu hebat kalau menurut kami, bagaimana teman-teman media itu membantu kami dalam mengamplifikasikan kegiatan yang sekarang kita laksanakan. Tapi yang jelas begini, dari PLN melalui program PLN Peduli khususnya di bidang pendidikan, apabila program itu sudah berjalan dan sudah kita lakukan, kita tidak akan meninggalkan program tersebut. Bagaimana kita akan mendukung penuh, kita akan mendorong sampai tempat pendidikan tersebut atau sekolah itu menjadi mandiri. Tapi memang tujuannya adalah kami mendorong untuk mandiri. Yang namanya program bantuan kan sifatnya membuat sekolah tersebut bisa lebih tumbuh. Nah, apalagi ini di tengah-tengah kota di Manggarai sini, Manggarai Raya, pusatnya Manggarai Raya adalah di
Manggarai gitu. Tapi kami lihat memang antusias yang pertama ini kita masuk di hari ketiga, Om Silve. Saya kok terlalu banyak ngomong ini Om Silve. Enggak apa-apa, enggak. Itu bentuk tugasnya ya. Tim komunikasi. Oke. Jadi memang pelaksanaan dari kegiatan konversi ini kita laksanakan selama 4 hari. 4 ya. Yang biasanya itu hanya berlangsung 3 hari ini Pak Giri. Ini memang khusus wabil khusus spesial. Kita sudah diskusi dengan pihak Braja Elektrik. Braja Elektrik ini memang perusahaan yang memang nggak main-main. Mereka ditunjuk langsung oleh kementerian sebagai partnernya pengembangan motor konversi. Makanya kami meminta tolong sama beliau untuk melakukan pelatihan di SMK Santo Aloysius ini. Dan yang saya senang tuh Om Silve, yang ngikut pelatihan ini bukan hanya gurunya saja, tapi ada muridnya juga. Dan ini sudah berjalan selama 3 hari. Kami melihat satu, antusiasnya guru luar biasa, antusiasnya siswa juga luar biasa. Dan kami kedepannya mungkin nanti dari Pak Giri silakan produk yang kita lihat hari ketiga ini sepertinya sudah jadi produknya nih. Saya lihat tadi sudah uji coba ya di belakang tadi sudah uji coba yang matic dan yang manual. Itu yang matic tadi sudah jadi, tinggal kayaknya mau jalan. On the road nanti ya, tapi tidak boleh keluar dulu, di lapangan dulu muter-muter ya gitu. Kayaknya ini menjadi sesuatu yang luar biasa nanti. Ini produk motor konversi pertama loh. Di Flores. Nah, itu luar biasa. Terkait dengan fasilitas tadi nanti silakan Pak Giri tentang kecukupan daya ya di SMK ini nanti bisa konsultasi lagi dengan kami, dengan PLN atau dengan PLN terdekat. ULP Ruteng, layanan terdekat. Betul, ULP Ruteng pasti akan melayani dengan cepat. Atau Om Giri nanti bisa melalui PLN Mobile. Kalau belum diinstal silakan install. Itu sudah. Oh sudah. Jadi semua di situ ada jawabannya tentang listrik gitu. Jadi iklan kita. Tapi itulah PLN lebih dekat dengan masyarakat melalui PLN Mobile. Karena PLN memang berupaya penuh untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia dan Manggarai pada khususnya. Begitu Om Silve. Dengan mengkonversi BBM ke listrik. Luar biasa. Nanti untuk saya juga tadi penasaran ya, lagi lihat bentuknya. Karena ada gundukan besarnya, saya juga tidak tahu apakah namanya baterai. Tapi nanti ada timnya ya, ahlinya nanti akan menjelaskan seperti apa bentuk fisiknya nanti. Lalu kemudian kapasitas listrik yang digunakan itu berapa? Itu nanti ada Bang Yuta ya. Ada Bang Uta yang nanti akan menjelaskan. Tapi saya minta closing statement dulu dari Pak Giri, harapan besarnya ke depan. Siap, makasih. Baik, terima kasih. Intinya kami sangat berterima kasih kepada PLN dan juga melalui Bupati Manggarai Pak Heri Nabit yang menunjuk SMK Santo Aloysius itu sebagai tempat untuk pelatihan konversi energi listrik ini. Dan juga harapan kami ya setelah pelatihan ini ada tindak lanjut ke depan. Yang pasti kami juga dari sekolah tetap update melalui pemerintah daerah supaya ya artinya kerjasama ini bukan hanya sampai di sini saja. Nanti ke depannya seperti apa nanti itu harapan kami. Lebih sukses pokoknya, keren lah ya. Kalau misalkan sudah jadi nanti saya bawa motor saya ke sini. Mudah-mudahan kami juga nanti akan bergerak setelah ini sudah jadi, sudah ada bukti, kan kita siapkan dasarnya dulu, landasannya dulu. Kedepannya nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah, mungkin kita bisa mengundang Kementerian SDM untuk hadir kan. Kita lakukan promo besar-besaran. Betul, ini loh Manggarai sudah ada ahlinya. Tapi bisa tidak ke kampung saya? Di kampung Om Silve sepertinya sudah ada listrik. Baik, pemirsa ya, jangan kemana-mana. Kami akan kembali di program podcast Suara Net.